Pernahkah kalian mendengar tentang pohon garkat? Ini bukan sekadar pohon biasa. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Lalu, orang Yahudi akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Maka, batu dan pohon itu akan berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada seorang Yahudi. Kemarilah dan bunuhlah dia." Kecuali pohon garkat, karena ia adalah pohonnya orang Yahudi. Hadis ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah nubuah atau ramalan kenabian tentang sebuah peristiwa besar yang akan terjadi di akhir zaman. Yang membuat kita merenung adalah apa yang terjadi hari ini. Di Israel, lembaga-lembaga Yahudi dilaporkan menanam jutaan pohon garkat. Coba kita pikirkan sejenak, mengapa mereka menanam pohon kecil, berduri, dan hampir tidak punya nilai ekonomi ini secara massal? Bukankah lebih masuk akal menanam pohon zaitun atau kurma yang jealous lebih bermanfaat dan menghasilkan? Banyak yang menafsirkan fenomena ini sebagai bukti bahwa mereka sesungguhnya memahami dan mempercayai nubuah dari Nabi Muhammad. Penanaman pohon garkat ini seolah menjadi simbol perlawanan sekaligus persiapan strategis untuk menghadapi apa yang mereka yakini akan datang. Secara ilmiah, pohon ini dikenal sebagai Lycium shawi. Ia adalah semak berduri yang daunnya jarang, tapi sangat tangguh dan tahan terhadap panasnya gurun. Meskipun terlihat tidak berguna, duri-durinya yang rapat ternyata bisa berfungsi sebagai pagar alami yang sulit ditembus. Mungkin inilah fungsi perlindungan yang mereka harapkan. Sekarang, mari kita lihat sisi lain dari cerita ini. Sebuah kontras yang sangat menyayat hati. Di Palestina, kita menyaksikan sebuah tragedi ekologis dan kemanusiaan. Ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan pohon zaitun ditebang, dicabut, atau dibakar oleh militer Israel. Pohon-pohon zaitun ini bukan sekadar tanaman. Banyak di antaranya berusia ratusan tahun, menjadi saksi bisu sejarah, sumber penghidupan, dan identitas bagi rakyat Palestina. Zaitun adalah simbol kehidupan dan ketahanan mereka. Tapi pohon-pohon penuh berkah ini justru digantikan. Salah satunya dengan garkat dan juga pohon pinus yang diimpor dari Eropa, yang ironisnya sering menjadi pemicu kebakaran hutan yang dahsyat di musim panas. Simbolisme di antara kedua pohon ini begitu kuat dan tak bisa diabaikan. Dalam Al-Quran, zaitun disebut sebagai pohon yang diberkahi, syajaratin mubarakah. Ia melambangkan kedamaian, kehidupan, dan perjuangan rakyat Palestina yang tak pernah padam. Sebaliknya, garkot dalam hadis disebut sebagai pohon Yahudi, menjadi lambang perlindungan dan persiapan mereka untuk sebuah konfrontasi. Ini bukan sekadar soal pertanian atau penghijauan, ini adalah benturan simbol yang sangat dalam. Beberapa ulama bahkan mengaitkan ini lebih jauh lagi dengan nubuah akhir zaman, di mana Dajjal akan muncul dan kaum Yahudi akan menjadi sekutu utamanya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa 70.000 Yahudi dari Isfahan akan menjadi pengikut setia Dajjal. Apakah penanaman pohon garkot secara masif ini bagian dari persiapan besar untuk menyambut era tersebut? Ini bukan lagi sekadar proyek lingkungan, melainkan sebuah gerakan yang syarat dengan muatan ideologis dan spiritual. Bagi kita sebagai umat Islam, kisah ini adalah pengingat yang sangat kuat agar tidak lalai dan terlena. Hadis Nabi tentang pohon garkar bukan dongeng pengantar tidur. Ini adalah peringatan serius bahwa fitnah Dajjal itu nyata dan akan menjadi ujian terbesar bagi umat manusia. Ketika pihak lain begitu serius mempersiapkan simbol dan strategi mereka,
Bagaimana dengan persiapan kita? Kita harus bersiap dengan memperkuat iman kita, memperbanyak amal saleh, dan yang terpenting, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai kompas hidup kita. Karena pada akhirnya, pertarungan ini bukan hanya antara pohon zaitun dan pohon garkat. Ini adalah pertarungan abadi antara kebenaran dan kebatilan, antara cahaya dan kegelapan. Dan kita semua harus memilih di pihak mana kita akan berdiri. Apakah kita akan menjadi bagian dari cahaya kebenaran atau tersesat dalam kegelapan? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan dan memperkuat iman kita semua. Jangan lupa untuk share video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.